masyarakat awam. Saya dalam topik ini akan berbicara mengenai deteksi dini pada kanker prostat. Kalau kita lihat, pertama di mana sih letaknya kelenjar prostat? Ya, ini organ perempuan, ya, ini organ laki-laki. Ya, ini dilihat dari samping, gitu ya, dari arah samping. Nah, prostat adalah satu kelenjar yang berada di bawah kandung kemih, ya, dan dia hanya ada pada laki-laki. Ya, jadi kalau kita bicara prostat itu hanya pada laki-laki. Perempuan ini kandung kemih, dia tidak ada prostatnya. Ya, dia di belakangnya memang ada rahim. Ya, nah, ini kalau di laki-laki ini prostatnya di sini. Ini banyak beberapa pasien datang ke saya, pasangannya keluhannya masalah gangguan berkemih atau pada prostat. Kemudian pasangannya yang perempuan bertanya, apakah saya bisa akan terkena prostat, dok? Enggak, ibu nggak punya. Ya, ibu nggak punya prostat, ya. Jadi kalau ada perempuan yang mengaku punya prostat, ya itu biasanya memang karena laki-laki terus kemudian berubah jadi perempuan. Tapi prostat ini hanya pada laki-laki dan memang fungsinya dia berkaitan dengan proses reproduksi. Dan kemudian yang kedua adalah prostat ini letaknya di dalam, ya, letaknya di dalam. Jadi kalau ada orang yang hanya megang tangan, megang leher atau tangan, ujung tangan, dibilang wah bapak ada keluhan prostat, nah ini hati-hati karena ini tidak teraba. Ya. Jadi memang kalau mau meraba prostat ini memang harus lewat lubang dubur, ya, dari luar pun tidak teraba prostat. Nah, ini gambaran 3 penyakit yang terbanyak pada prostat, ya. Yang pertama adalah peradangan pada prostat, ya. Ini dia biasanya keluhannya meradang, ya, sering kencing, ya, atau nyeri, ya. Dan ini biasanya terjadi pada usia-usia di bawah 50 tahun. Pada usia-usia di atas 50 tahun, nah ini prostatnya ini membesar nih seperti ini, ya. Jadi memang karena usia, ya, dia membesar dan kita anggap harus prostat jinak. Ya, prostat jinak ini keluhannya mirip dengan kanker prostat yang kita bilang karena dia menyempit saluran kencingnya, dia akhirnya menjadi terganggu. Dan kemudian yang memang kita perlu perhatikan adalah kemungkinan atau kecurigaan kanker prostat. Ya, di sini nanti akan kita raba, kita akan evaluasi, ya, apakah ini ada kemungkinan kanker atau tidak. Nah, 3 penyakit ini yang terbanyak pada prostat. Kalau kita lihat bahwa data dari luar negeri, ya, di Inggris ini menunjukkan bahwa 1 dari 8 orang itu menderita kanker prostat. Kasus barunya pun, ya, bertambah nih, ya, dari 24 kali dalam per tahunnya, ya. Nah, ini ada kemungkinan dia akan meningkat lebih banyak, ya, terus mungkin karena proses deteksi dan kesadarannya lebih baik. Dan kalau kita lihat di negara luar bahwa prostat itu kalau di dunia dia merupakan nomor 2 terbanyak, ya, data dunia nih, ya, menunjukkan kalau di seluruh kanker pada laki-laki, ya, itu yang terbanyak nomor 2 ada disebabkan oleh prostat, ya. Ini contoh gambarnya prostat, terus di sini ada tumornya. Nah, di Indonesia yang kita bilang bahwa dalam data perhitungan prediksi dalam tahun 2020 kemarin bahwa angka pasien baru yang terkena prostat per tahunnya itu sekitar 13.000. Jadi bertambah sekitar 13.000 pasien per tahun. Tapi ini baru prediksi. Dan seperti kita ketahui bahwa database di Indonesia itu masih belum terkumpul dengan baik. Jadi ada kemungkinan bahwa data ini sebenarnya lebih tinggi lagi, ya, bahwa banyak penderita-penderita kanker prostat yang tidak terdeteksi atau tidak tercatat dan mungkin jauh angkanya lebih tinggi daripada ini karena di dunia dikatakan dia nomor 2 tapi kenapa di Indonesia nomor 5? Ya, ini juga menjadi concern kita kenapa kita mengadakan bulan kesadaran kanker prostat ini. Nah, yang kedua, bahwa kalau kita lihat data di benua Amerika, di Eropa, ya, itu angkanya untuk kanker prostat yang sudah stadium lanjut
atau yang sudah menyebar itu hanya sekitar 5-10%. Sedangkan data di Asia termasuk di Indonesia, ya angkanya ini masih cukup tinggi, yaitu sekitar 50-60%. Mungkin ini data yang cukup lama, mungkin Cina dan India mungkin sudah lebih rendah, Indonesia masih sekitar 50%. Jadi bayangkan bahwa kasusnya yang datang ke kita atau ke urolog atau ke dokter spesialis lain sudah terjadi penyebaran. Sehingga karena tadi angka bahwa nomor 2 terbanyak di dunia, salah satu yang mengendorse untuk diadakannya bulan kesadaran kanker prostat, yaitu adalah dari sini, dari Urology Care Foundation, menyatakan bahwa September merupakan bulan kesadaran kanker prostat sedunia. Ya, ini adalah kita terlibat, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran bahwa ada risikonya terjadi kanker prostat dan apa dampaknya kalau kita menderita kanker prostat. Ini apa yang kita akan kerjakan. Nah, memang sekarang dalam kondisi pandemi, ya kalau kita lihat dulu di tahun 2019 masih kita bisa berkumpul, ya dengan melakukan kampanye di daerah Car Free Day, kita berkumpul, kita berikan informasi. Tapi mulai tahun 2020 kita harus beralih ke dalam sistem online, gitu, sistem daring. Ya, di awalnya kita hanya menggunakan Instagram, tapi sekarang dengan semakin canggihnya dan semakin berkembangnya teknik Zoom segala macam, kita bisa melakukan kegiatan daring seperti ini dan sudah ada 100 orang yang ikut serta dari 300 yang terregistrasi, begitu ya. Jadi mungkin karena topik ini agak sedikit tentang penyakitnya, ya saya rasa akan bisa saja lebih sedikit karena kita punya seri-seri webinar berikutnya. Nanti saya akan jelaskan dan itu bisa menarik kesadaran bagi para di masyarakat awam untuk mengetahui lebih jauh tentang kanker prostat. Nah, yang menariknya juga ini bukan karena kita disponsori oleh PT Astellas, tapi karena saya senang dengan hashtagnya. Ya, kenali prostatmu, dan kebetulan juga PT Astellas mensponsori kegiatan pagi ini. Terima kasih pada PT Astellas, ya, bahwa hashtag kenali prostatmu ini menurut saya cukup catchy lah, ya, bahwa untuk meningkatkan awareness tadi. Dan kalau kita lihat kenali prostatmu itu tidak hanya sekedar kanker prostat, tapi juga misalnya apakah terjadi pembesaran prostat jinak, atau memang yang kita memang harus awasi atau waspadai adalah sudah terjadi keganasan. Sehingga kita berharap bahwa di masyarakat lebih memahami atau gangguan prostat itu juga bisa kita deteksi lebih awal dan memiliki angka harapan hidup yang jauh lebih baik. Ini tadi yang saya ulang bahwa dia letaknya di dalam, ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada orang yang bisa hanya memegang ujung jari Anda, ujung kaki, bilang ini ada kelainan prostat, karena satu-satunya jalan kalau mau meraba prostat adalah dari lubang dubur dan tidak mungkin juga dari depan, ya. Jadi dan tidak mungkin juga dari daerah selangkangan, ya. Jadi ini yang mesti hati-hati dan teman-teman peserta bisa memahami. Maaf. Memang ukurannya kecil, ya. Justru karena kecil ini, ya, kita harus berusaha mendeteksinya, ya, di lebih awal. Dan kita ketahui bahwa ukuran prostat itu makin tua memang makin besar. Ini memang salah satunya di kemungkinan disebabkan oleh memang ada perubahan-perubahan hormon yang memang berubah dengan terjadinya penuaan. Ini kembali lagi saya ingatkan bahwa ada 3 jenis, ya, yang ingin kita fokuskan adalah yang di kanker prostat. Nah, apa sih faktor-faktor risikonya? Pasti ini orang bertanya nih, kenapa seseorang itu bisa kena kanker prostat, kenapa yang satunya tidak? Yang pertama memang dianggap ada usia. Jadi ini disebabkan karena kanker prostat ini sebagian besar atau mungkin lebih dari 99% ditemukan di atas usia 50 tahun. Ada beberapa kasus yang di bawah 50 tahun, tapi itu sangat jarang dan
memang biasanya mempunyai progresivitas yang sangat tinggi. Sehingga faktor usia ini dianggap sebagai faktor risiko. Beberapa penelitian menunjukkan adanya ras bahwa etnis itu juga berkaitan, tapi mulai akhir-akhir ini lebih banyak berperan yang di sisi sebelah kanan sini, nanti yang saya akan jelaskan. Misalnya bahwa dulu dikatakan bahwa etnis kulit hitam lebih tinggi, bahwa ras Asia itu lebih rendah kanker prostatnya, insidensnya, tapi mungkin berkaitan dengan kondisi yang nanti yang saya jelaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah riwayat keluarga. Jadi memang kalau sudah ada riwayat keluarga yang terkena kanker prostat, tapi yang sedarah, ya ayahnya, kakaknya, ya omnya itu masih ada darahnya. Jangan nanti ya namanya di Indonesia ya saya selalu bilang bahwa semua dianggap keluarga. Yang jauh-jauh itu, oh itu keluarga saya. Nah, jangan juga khawatir keluarga yang jauh itu ternyata kanker prostat, apakah kamu menularkan ke saya? Ya lihat dulu trade-nya benar nggak bahwa jalur darahnya, hubungan darahnya itu ada atau tidak, gitu ya. Karena datanya yang menunjukkan bahwa kalau ada satu anggota keluarga yang sedarah yang sudah terkena kanker prostat memiliki resiko 2 kali lebih tinggi terkena kanker prostat. Kemudian ini memang salah satu penyebabnya adalah terjadi perubahan-perubahan gen, ada gen-gen tertentu ya yang saat ini memang di beberapa negara dicoba dilakukan pemeriksaan genetik, tapi saya rasa masih belum aplikatif karena insiden perubahan gen ini sangat kecil. Nah, sehingga yang ditekankan saat ini itu lebih banyak yang di sisi sebelah kanan ini. Faktor pertama juga yang disebut adalah masalah diet. Ya, diet rendah serat, kemudian tinggi lemak, ya itu dianggap menjadi peningkatan risiko. Saya tidak bilang menyebabkan, tapi meningkatkan risiko. Nah, masalah diet ini nanti kita akan bahas lebih detail di minggu kedua, tapi bahwa memang diet ini juga berisiko. Dan ini salah satu sebagai contoh bahwa di ras Asia itu angka insiden kanker prostat itu lebih rendah karena dianggap pola makan orang Asia itu banyak menggunakan sayur. Ya, di Eropa di beberapa daerah tertentu yang suka, sebagai contoh yang suka makan tomat, gitu ya, makanya tomat sangat terkenal di dalam menurunkan risiko kanker prostat. Itu memang dari penelitiannya ada satu daerah ya di Italia yang ternyata orang di situ sangat suka sekali tomat sehingga dianggap bahwa dengan makan tomat itu menurunkan risiko kanker prostat, dan memang di dalam tomat atau di dalam buah-buahan dan sayuran itu banyak antioksidan atau multivitamin yang bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian juga olahraga. Olahraga ini juga sudah ditemukan bahwa orang yang dengan berolahraga dengan rutin ya itu angka risiko kanker prostatnya menurun. Sehingga kalau malas berolahraga timbullah gejala sindrom metabolik ya, diabetes ya, ada kolesterolnya tinggi, kadar lemaknya tinggi, kegemukan, itu menjadi faktor risiko kanker prostat. Nah, kebiasaan merokok memang dianggap menjadi pemicu hampir semua kanker. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam asap rokok itu banyak sekali ya radikal-radikal bebas atau bahan-bahan arsinogenik, dan memang itu sengaja dihirup. Ya, kalau saya sih berpikir kalau di Jakarta udah cukup lah dengan polusi yang ada kita hirup, kalau ditambah dengan rokok lagi itu bisa berisiko. Tapi tetap ini hanya faktor risiko, bukan sebagai faktor yang pasti menyebabkan. Karena biasanya suatu kanker prostat ini biasanya gabungan dari beberapa faktor-faktor risiko ini. Jadi bisa dibayangkan kalau sudah kegemukan, kemudian dia merokok, malas olahraga, dietnya nggak bagus, ya, kemudian ada faktor riwayat keluarga, dan itu biasanya lebih tinggi risikonya terkena kanker prostat. Nah, ini gambaran yang biasanya apa sih keluhan orang-orang yang dengan gangguan prostat, ya. Kalau waktu kecil ini pancarannya bagus, makin lama makin pendek. Kalau makin tua biasanya udah makin mendekati atau misalnya sepatunya basah. Ini malah ada suatu joke ya, seperti kita bilang bahwa seorang urolog itu kalau mau tahu potensial mana pasiennya ke toilet umum aja, gitu ya. Kita lihat ada misalnya yang sudah berumur di atas 50 tahun, kalau dia udah masuk duluan, terus kemudian kitanya juga buang air kecil, kita udah selesai, dia masih belum selesai, nah itu calon potensial
apa namanya akan ke urolog. Jadi ini pancaran kencingnya melemah gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang apa namanya keluhan, ini gimana sih gambaran kanker prostat itu di dalam prostatnya ya. Nah, ini tergantung dari stadiumnya ya. Kalau kita lihat bahwa tumor itu pasti dimulai dari yang kecil. Ya, kemudian dia bertambah besar ya, seperti ini menyeluruh, bisa menyakup seluruh prostatnya, dan kalau sudah besar seperti ini ya dia sudah bisa menyebabkan nyeri di depan, kemudian kalau dia mendesak usus belakang ini dia buang air besarnya juga bisa terganggu. Nah, kalau besar ini biasanya dia akan mengganggu saluran tempat pembuangan kencingnya. Jadi kencingnya pasti akan terganggu. Ini pun juga sama. Bisa dibayangkan kalau sekecil ini bakal ada gejala enggak? Enggak ada. Justru yang kecil seperti ini yang ingin kita deteksi lebih awal, karena dia tidak ada gejala. Ya, kan kalau ini logikanya begini kan, ini kan tidak akan mendesak ya, ini kencing lewat sini biasa aja, buang kecil, tidak ada keluhan, nggak ada keluhan banget. Jadi terus gimana dong caranya kita harus mendeteksi yang sekecil ini? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya, nah ini kalau gejala-gejalanya yang ini yang saya bilang, kalau dia sudah membesar tadi ya, sudah menutup salurannya gitu ya. Nah ini juga kita mesti cari tahu, dan bisa juga bahwa kalau sudah ada keluhan terus ternyata prostat kankernya kecil itu juga bisa terjadi, sehingga kita harus melakukan screening dengan sangat baik. Keluhan-keluhannya terutama berkaitan dengan penyempitan di saluran ini ya, jadi sering kencing ke kamar mandi, ini tadi yang saya bilang pancarannya jadi lemah gitu ya, makin lama makin dekat ke sepatu gitu atau ke kaki ya. Nah, kadang-kadang kalau berhubungan kemudian keluar cairan ejakulasi ada darahnya ya, kemudian juga ini tadi harus mengedan, karena kalau kita lihat kalau ini tersumbat sini kan berarti dia harus menekan, jadi harus mompa begitu ya. Nah, kalau misalnya kanker prostatnya juga udah cukup luas dan mudah berdarah di daerah sini, ya dia bisa berdarah kencingnya. Kemudian bisa rasa nyeri, ini biasanya sumbatan terjadi infeksi. Nah, ini juga kalau sering bangun malam untuk buang air kecil, nah ini mesti dipertanyakan. Jadi terbangun untuk buang air kecil ya, bukan buat nonton bola atau nonton apa. Kalau bagi yang beragama Muslim, yang Muslim misalnya untuk tahajud, bukan untuk itu, karena niat bangunnya bukan mau buang air kecil. Jadi kita harus memperhitungkan bahwa dia bangun itu untuk buang air kecil. Ya, jadi terbangun buat nonton bola bukan termasuk dalam keluhan itu. Terus kemudian ada gangguan ereksi, ini kalau memang sudah stadiumnya lebih lanjut, dia bisa mengganggu ereksi. Nah, caranya bagaimana kita melakukan pendeteksian pada kanker prostat? Yaitu tadi, ya kita harus tanya ada keluhannya atau tidak. Kita harus melakukan colok dubur. Jadi tidak ujung jari yang dipegang atau apa enggak. Kita harus meraba. Ya, memang ini suatu tindakan yang tidak mengenakan karena memang memasukkan jari lewat lubang dubur. Tapi kalau tadi ingat gambar letaknya di mana prostat, nggak ada jalan lain. Gitu ya, bahwa dengan melakukan colok dubur ini paling tidak kita merasa. Tapi kan kembali lagi, kalau kita ngelihat yang seperti ini pasti normal. Nah, mulai ada yang luas begini, ini baru berasa sesuatu. Apalagi yang ini, wah ini udah keras sekali, gitu ya. Dan memang satu-satunya lewat lubang dubur. Terus gimana dong, ya dengan pasien yang dengan orang yang kita pengen deteksi yang kecil ini, tapi tidak ada keluhan kencing, kemudian misalnya kita raba dari lubang dubur tidak ada kelainan gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini yang bisa kita kerjakan melalui pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah namanya PSA ya, prostat spesifik antigen atau antigen spesifik pada prostat. Apakah perlu darah tambahan? Tidak. Cukup dengan pemeriksaan medical check up, Anda diambil darah 2 atau 3 tabung, itu bisa sekaligus, asal jangan lupa mencentrang atau memilih pemeriksaan PSA. Ada satu cerita yang kurang mengenakan, ada dua orang sahabat gitu ya, melakukan medical check up, yang satu diperiksa PSA, yang satu lupa.
karena yang satu diperiksa hasil PA-nya bagus, ya udah PSA-nya bagus, ya udah kita nggak perlu. Tapi temannya yang satunya ini beberapa bulan kemudian tiba-tiba merasa nyeri tulangnya segala macam. Aduh, kenapa ya tulang punggungnya? Kemudian dilakukan MRI, ternyata sudah terjadi penyebaran pada tulang, dan ini curiga suatu kanker prostat. Begitu diperiksa PSA-nya sangat tinggi. Ya, ini bisa sebagai satu contoh terjadi keterlambatan bahwa kita melakukan. Dan pemeriksaan PSA ini bisa dilakukan bersamaan dengan medical check up. Tidak perlu tambahan darah, tidak perlu khusus, jadi tidak perlu takut gitu ya. Karena saya pribadi juga takut ditusuk. Ya, siapa yang suka ditusuk jarum? Ya, kecuali yang pemeran debu sekali ya. Tapi itu pun dia juga nggak suka sebenarnya ya. Karena dia harus berperan itu aja. Ya, jadi tidak perlu lagi misalnya Anda diambil darah. Nah, makanya kalau saya biasanya selalu menawarkan ya, atau teman-teman urol pasti menawarkan sekaligus, karena akan sekaligus diambil darah untuk dilakukan pemeriksaan PSA. Nah, kalau dari sini, nah ini PSA ini biasanya yang mendeteksi yang kecil-kecil tadi. Ya, misalnya nanti sebentar. Oke. Nah, ini ya PSA. Dan kita memang PSA ini bisa disebabkan oleh ketiga hal tadi, gambaran yang tadi saya bilang prostat tadi. Dia pada saat peradangan prostat juga bisa meningkat, pembesaran prostat jinah juga meningkat, ya. Kanker prostat apalagi itu lebih meningkat. Yang kita makanya sensitivitasnya sangat rendah, dan maksudnya angka deteksi bahwa kalau dia meningkat apakah dia cancer itu sangat rendah, tapi tetap kita jadi patokan bahwa batasannya 4. Kalau masih di bawah 4, ya kita beranggapan tidak perlu dibiopsi kecuali pada saat pemeriksaan lubang dubur tadi bahwa terasa ada keras, karena ini tadi ya, walaupun di bawah 4 memang ada risiko tetap kanker prostat, tapi sangat rendah. Ya rendah lah, bukan sangat rendah. Sehingga memang kita harus kombinasi. Tapi beberapa dari pengalaman bahwa pemeriksaan keluhan colok duburnya normal, kemudian PSA-nya sedikit tinggi, kita temukan juga adanya kanker prostat. Nah, siapa yang kita perlu lakukan screening? Yang kita tawarkan, yang kita usulkan adalah pria di atas 50 tahun. Ya, memang masih secara internasional diperdebatkan segala macam, tapi coba Anda bayangkan kalau seperti cerita tadi yang saya sebutkan, 2 sahabat tadi, ya bersama-sama melakukan medical check up, tapi ternyata satu lupa, gitu ya, dan kemudian ternyata dia temukan sudah menyebar, ya kita masih memberikan obat, tapi angka harapan hidupnya jadi turun. Kemudian ya di atas 50 tahun, terutama dengan ada keluhan gangguan berkemih tadi, atau kalau ada riwayat keluarga yang sedarah, ya bukan keluarga jauh tadi yang saya bilang, ya ada yang menyarankan untuk usia di atas 45 atau di atas 40 tahun. Tenang saja, saya pun juga sudah melakukan screening, karena nanti ditanya, dokter udah periksa belum, pernah screening belum? Saya pernah melakukan PSA, masih normal, alhamdulillah, ya. Tapi jadi ketahuan saya usianya berapa sekarang. Saya belum 50, tapi tenang saja. Ya, jadi itu juga perlu kita screening kalau ada riwayat kanker prostat. Ya, saya periksa bukan karena ada riwayat keluarga, tidak, ya, tapi sekalian itu tadi saya bilang, saya sekalian medical check up, saya juga ingin mengetahui kondisi prostat saya. Apakah perlu enggak? Sebenarnya harusnya di atas 50 tahun. Ya, jadi kalau memang ingin melakukan screening di atas 50 tahun. Nah, itu tadi baru screening. Ya, bahwa untuk mengkonfirmasi itu suatu kanker atau tidak harus dilihat di bawah mikroskop. Ya, jadi kalau ada yang melihat hanya hasil PSA tinggi atau ada kelainan, itu tidak. Karena saya pernah pengalaman begitu saya biopsi ternyata bukan kanker prostat, ternyata prostat dengan peradangan yang hebat. Jadi harus dikonfirmasi ya dengan biopsi. Ya. Nah, ada anggapan bahwa nanti dengan biopsi ini terjadi peningkatan risiko penyebaran. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa dilakukan biopsi terjadi penyebaran. Ya, memang sudah menyebar saja, dan kebetulan di biopsi ya
Akhirnya baru ketemu menyebar. Oh bukan, karena memang kita harus biopsi. Kita pastikan dulu. Loh, Anda mau diobati? Karena kita tidak mengobati PSA. PSA nanti dipakai untuk melihat bagaimana bagaimana pemantauan pengobatan kita gitu atau keberhasilan. Tapi yang terlihat adalah yang pasti kita harus melakukan biopsi. Biopsi ada dua cara, ada yang lewat lubang dubur, ada yang transperineal, dan yang sudah kita kembangkan, walaupun kebetulan kita sudah mengembangkan pada saat beberapa saat sebelum pandemi, yaitu dengan teknik robotik. Ya, sebentar. Pencet. Nah, setelah misalnya kita pastikan robotik dengan biopsi, baru kita nanti melakukan bagaimana kita mengetahui pencitraan atau sudah seberapa jauh penyebaran kanker prostatnya. Yang terbaru saat ini juga bahwa dengan melakukan MRI, ya, itu juga membantu bahwa kadang ada beberapa pasien yang kita bisa tentukan kira-kira daerah mana nih atau curiga kanker prostatnya. Nah, saya biasanya melakukan MRI, menyarankan melakukan MRI pada kasus-kasus yang PSA-nya mungkin nggak terlalu tinggi, begitu ya. Kita ragu, dengan teknologi MRI kita bisa melihat kecurigaan ada satu kanker prostat atau tidak. Nah, MRI ini juga merupakan pemeriksaan yang dibutuhkan kalau kita mau melakukan pemeriksaan biopsi dengan robotik. Nah, malah ada beberapa pasien yang kita tidak sarankan biopsi karena misalnya dari MRI itu juga tidak menunjukkan ada kelainan. Jadi penggunaan MRI ini juga baru dalam 1-2 tahun terakhir dijadikan menjadi bagian dalam proses screening, ya. Jadi tidak hanya untuk melihat misalnya ada penyebaran, ya, tapi juga proses screening. Kadang-kadang juga bisa ditemukan tumor sekecil ini gitu di MRI, itu terlihat. Dan kita punya pengalaman yang menarik di awal-awal pengembangan biopsi robotik, ya, itu ada tumor yang kecil yang kita bisa lakukan biopsi. Nah, ini yang tadi saya bilang dengan cara transrektal atau transperineal. Transperineal itu dari selangkangan gitu ya, dari di bawah kantong kemaluan, di situ dimasukkan jarum. Kalau dari transrektal ya ini dari lubang dubur. Nah, paling tidak saya pribadi sudah tidak mengerjakan transrektal ini karena konsepnya adalah kalau mau lewat transrektal ini ada kotoran di sini akan masuk, bisa meningkatkan risiko masuk ke dalam prostat dan bisa terjadinya risiko infeksi, ya. Tapi memang dulu pengembangannya dengan alat lebih mudah kalau kita melakukan transrektal dibandingkan transperineal. Nah, ini kenapa kita mengembangkan teknik robotik? Kalau kita lihat misalnya yang hijau-hijau ini adalah daerah yang ingin kita targetkan. Ini ada satu penelitian yang menunjukkan begitu kita melakukan biopsi tanpa robot, ya, dia berpindah tuh bukan yang ingin kita targetkan. Dan ini misalnya malah risiko areanya lebih luas. Tapi begitu kita pakai robot, areanya yang kita ambil itu sesuai target yang kita inginkan. Ya, karena apa? Alat robot itu bisa menggantikan tangan kita untuk bertahan. Saya kalau mau di challenge, nggak tahu nih apakah dapat door prize atau tidak. Ada nggak yang berani megang angkat tangan gitu aja 5 menit, kalau nggak bergetar gitu ya, selama 5 menit mungkin kita bisa kasih door prize, tapi kayaknya nggak termasuk manual. Tapi logikanya gitu. Bisa bayangkan saat lakukan biopsi ya kita beresiko bergetar, begitu bergeser. Dengan adanya tangan robot ini kita bisa melakukan presisi, dia bisa diam di situ ya. Terus kita misalnya mau tinggal kemana gitu ya nggak mungkin ya, lagi tindakan masih ditinggal. Contohnya gitu ya, di dalam 5-10 menit itu dia bisa dalam dengan target yang sama. Dan ini sudah ditunjukkan bahwa dengan menargetkan dengan alat robot ya sesuai dengan yang kita ingin cari. Ini yang kita sebut arm robotnya. Nah, ini alat USG dan kita menggunakan MRI ini. Ya, dari MRI yang warna merah, kemudian ini dari alat USG, kemudian kita sudah curigai daerahnya yang mana, kemudian kita gabung gambarnya. Nah, nanti ini area yang akan kita biopsi. Ini video, oke. Ya. Ya, ini loh ya, kita bisa lihat, oh ini nih daerah yang hijau ini nih.
tempat yang ingin kita biopsi. Nah, ini dari MRI-nya kita lihat, oh ini dia nih, kan bisa lihat. Ini nih daerah kecurigaannya. Gitu ya. Sama, nah ini nih daerah di atas tuh. Kita tunjuk kemungkinan. Jadi ini areanya dengan alat robot ya. Ini arm robotnya. Ini tadi alatnya yang kita lihat dan ini kita gabungkan kedua gambarnya. Ya. Ya, nah ini area yang ingin kita dapatkan dan ini nanti kita gambar ya, kita titikkan, kita tentukan areanya. Nah, ini kita mau menitik area yang mana ya yang kita ingin ambil. Tadi sudah kita tentukan area biopsi untuk lesi yang kita curigai. Ini kalau kita ingin daerah yang lain dan kita bisa memindahkan dengan software ini ke area mana yang ingin kita targetkan. Setelah kita menentukan area targetnya, udah kita melakukan tindakan biopsinya. Tadi dengan melalui jalan tangan robot tadi, ya yang berada di daerah selangkangan, kita bisa langsung melakukan biopsi. Nah, tugas saya hanya tinggal masukkan biopsi, ya kemudian, nah ini jaringannya ya. Sebenarnya jaringannya cukup kecil. Ya, jadi anggapan bahwa dengan kita melakukan biopsi ini terus menyebar kemana-mana itu suatu mitos, ya. Sorry. Nah, kalau sudah terkena kanker prostat, apa sih yang kita periksakan? Ya. Nah, pertama kita perlu melihat penyebarannya di mana. Karena paling banyak di tulang, ya. Ini kita bisa melakukan bone scan. Tapi dalam 1 tahun terakhir di Indonesia sudah mulai ada pengembangan yaitu PSMA PET scan. Ya, memang PET scan, tapi bukan PET scan yang umum, tapi PSMA. PSMA PET scan ini bisa melihat di tulang, di otak, di paru, di hati, dan ini yang malah melihat adalah di kelenjar getah bening. Ya, memang ini suatu teknologi yang baru yang sudah dikerjakan. Jadi semua tindakan tadi itu sudah bisa dikerjakan di Indonesia. Ya, ini juga menjadi bulan kesadaran bahwa di kita sudah bahwa dari pihak dokter berusaha selalu mengembangkan teknologi bagaimana untuk melakukan deteksi pada kanker prostat. MRI pun juga bisa, seperti kita lihat yang biasanya putih-putih begini yang bagus, tiba-tiba ada warna hitam. Ya, jadi kalau karena PSMA PET scan tadi sedikit lebih mahal dengan dibandingkan MRI, kita juga bisa menggunakan MRI. Cuman MRI kelemahannya dia tidak bisa melihat gambaran yang gini dan kemudian bisa berpendar seperti ini memang hanya kekhususan yang bisa dikerjakan oleh PSMA PET scan. Tapi ingat bahwa tidak semua PET scan, karena PET scan banyak ya, yang khusus adalah PSMA PET scan. Nah, saya sedikit balik mengenai pencegahan. Ya, ini sebenarnya standarnya sama seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan. Kita melakukan medical check up, usahakan berhenti merokok, kemudian aktivitas fisik, olahraga secara rutin. Nah, perlu diingat adalah olahraga adalah definisinya adalah 30 menit beraktivitas tanpa henti. Ya, jadi enggak saya udah jalan banyak, iya, tapi jalan 10 menit habis itu mampir di warung atau di warteg, terus kemudian jalan lagi 10 menit, beli jajanan lagi di pinggir mana. Nah, terus sudah dihitung-hitung total 30. Itu lebih baik daripada yang cuma naik mobil mampir kemana beli makan terus naik mobil lagi. Dengan berjalan itu lebih. Tapi kalau mau disebut olahraga adalah jalannya 30 menit tidak boleh berhenti ya, kecuali sambil minum gitu boleh. Diet ya tentu diet seimbang nanti akan dijelaskan lebih banyak di minggu kedua. Ini aktivitas olahraga akan dibicarakan lebih banyak di minggu ketiga. Ya, ini terus istirahat yang cukup ya, kemudian kelola stres. Saya rasa dengan pandemi ini istirahat lebih banyak ya. Tapi saya dapat informasi enggak, karena lebih banyak rapat online katanya. Ya malah istirahatnya lebih enggak cukup gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan pandemi istirahat bisa lebih banyak. Ini yang saya bilang bahwa di minggu kedua ya nanti ada peranan diet pada kanker prostat. Di minggu berikutnya akan kita bicara dan waktunya lebih panjang karena saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering didapatkan ya, ada dua pembicara ahli gizi dari RSCM dan dari RSUI dan nanti juga bersama Dr. Diandra di minggu depan. Kemudian ini berolahraganya, aktivitas fisik ya menurunkan resiko atau pada kanker prostat ya, ada ahli rehabilitasi spesialis
kedokteran untuk rehabilitasi dan kedokteran olahraga, ya. Nah, seperti kita sebagai akhir bahwa kanker prostat ini makin lama makin meningkat jumlah kasusnya, ya. Terus kemudian kita pada pasien yang resiko tinggi kita harapkan deteksi dini lebih baik, ya. Kemudian seperti tadi bahwa deteksi dini tujuannya adalah meningkatkan angka harapan hidup, ya. Nanti pembicara kedua akan bicara tentang masalah terapi. Dan yang terakhir, tentu penurunan risiko dapat dilakukan dengan diet sehat, olahraga secukupnya atau cerdik tadi, ya, untuk mengurangi risiko terjadinya kanker prostat. Demikian yang bisa saya sampaikan bahwa di kanker prostat, kalau di di payudara adalah pink ribbon, kalau di prostat itu adalah blue ribbon. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Rizal atas materinya yang sangat komprehensif. Saya lihat di sini ada 133 partisipan saat ini yang masih bertahan, alhamdulillah. Dan saya juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan yang sudah pelan-pelan coba saya kumpulkan. Tapi yang pertama mungkin saya mau memberikan rangkuman dulu dari materi yang barusan Dr. Rizal berikan. Jadi yang pertama yang kita ketahui tadi memang kanker prostat ini kanker nomor 2 terbanyak pada laki-laki di dunia, dan sesuai dengan prediksinya di Indonesia sendiri sebenarnya bisa sampai 13.000 pasien baru per tahun, dan sayangnya memang sampai saat ini mayoritas kasus yang ada di Indonesia itu memang kasus yang sudah ada penyebarannya. Makanya kenapa kami ingin mencanangkan atau menggembar-gemborkan gitu ya, pentingnya untuk deteksi dini pada kanker prostat. Nah, harapannya apa? Yaitu deteksi kanker prostat lebih awal dan juga meningkatkan kesintasan ya, survival dan juga kualitas hidup pada pasien-pasien yang kita bisa deteksi kanker prostat itu lebih awal. Diketahui juga faktor resiko kanker prostat. Ada tadi Dr. Rizal udah jelaskan usia, ada ras, riwayat keluarga, perubahan gen, diet, kurangnya olahraga, sindrom metabolik, dan juga merokok. Nah, nanti tadi juga saya beberapa melihat pertanyaannya perihal diet dan juga olahraga. Itu memang dalam seri dari webinar ini yang kita buat bulan September dalam rangka Prostate Cancer Awareness Month. Jadi minggu keduanya akan ada banyak kita gali secara mendalam tentang diet ya pada pasien dengan kanker prostat, dan juga olahraga pada minggu ketiga. Nanti kita akan kupas tuntas gitu. Nah, tadi saya bisa simpulkan juga tadi Dr. Rizal juga mengatakan ada beberapa gejala, terutamanya gejalanya itu sebenarnya gejala lebih ke arah pembesaran prostat itu sendiri, seperti keluhan berkemih pada malam hari, pancaran urinnya tidak kencang gitu ya. Dan kalau pada pasien-pasien dengan kasus lanjut atau sudah ada penyebaran, biasanya juga bisa menyebabkan nyeri pada tulang. Nah, diagnosisnya cukup komprehensif dan bisa dikerjakan, yaitu yang pertama adalah screening dengan colok dubur, dengan diraba prostatnya, dengan pemeriksaan PSA secara berkala, dan juga anamnesis atau pertanyaan tanya jawab oleh dokter dengan pasiennya. Dan untuk pemeriksaan konfirmasi sendiri bisa macam-macam, ada biopsi prostatnya bisa dengan teknik freehand atau dengan robotik ya. Walaupun robotik itu bisa meningkatkan tingkat akurasi diagnosisnya itu sendiri, juga bisa dibantu dengan MRI dan juga PSMA PET scan gitu. Untuk screening tadi juga saya lihat ada beberapa pertanyaan, mungkin sekalian saya merangkum dan juga menjawab sedikit pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kapan screening itu dilakukan? Terutama di atas 50 tahun bila ada keluhan, di atas 45 tahun bila ada riwayat keluarga dengan CA prostat. Seperti itu. Mungkin nanti selebihnya kita bisa diskusikan, bisa kita lihat tanya jawabnya nanti pada saat sesi tanya jawab.
Ini saya tadi sempat diingatkan juga oleh panitia dan sponsor bahwa semua peserta yang hari ini hadir nanti akan mendapatkan diskon 20% untuk pemeriksaan lab di Prodia. Nanti untuk teknisnya akan diinfokan oleh MC di akhir acara ini. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung nanti dengan cara raise hand setelah materi yang kedua, atau dengan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi penanya yang aktif dengan pertanyaan yang terbaik gitu ya, akan mendapatkan goodie bag yang akan dibacakan juga, akan di-announce juga oleh MC di akhir acara. Oke, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang kedua, yaitu Profesor Dr. Haidir Arif Mukhtar, spesialis urologi konsultan, PhD, dengan topik penanganan jenis-jenis atau macam-macam penanganan pada kanker prostat. Mungkin bisa di-share, oke. Beliau merupakan ketua dari pendidikan urologi di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, dan juga sekretaris dari Indonesian Society of Uro-Oncology. Beliau adalah anggota dari Kolegium Urologi Indonesia dan setelah melakukan fellowship laparoskopi urologi di Amsterdam. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan kepada Prof. Haidir untuk memaparkan materinya. Heo mar zorai la bot ni ofeng hang itu be mantolung ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Para hadirin sekalian, baiklah, kali ini saya akan membawakan mengenai penanganan kanker prostat, ya, terutama apa yang bisa dikerjakan di rumah sakit kita, rumah sakit kami, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional. Slide. Baik, topik yang akan saya bawakan menyambung dari presentasi oleh Dr. Agus Rizal Hamid tadi adalah mengenai pilihan penanganan kanker prostat yang mungkin terdiri dari beberapa modalitas, yaitu pengawasan aktif, terapi radiasi, terapi hormonal, operasi, kemoterapi, dan terapi radiofarmaka antara lain. Beberapa pilihan penanganan kanker prostat itu tentu ditentukan oleh beberapa hal. Yang paling utama adalah stadium penyakitnya. Kita lihat bahwa memang ada stadium awal, stadium pertengahan lanjut atau lokal lanjut, ya, serta stadium lanjut. Ya, dan itu terdiri dari atas kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, pengawasan aktif, operasi, terapi radiasi, terapi hormonal ada lini pertama maupun lini kedua, kemoterapi, serta berbagai terapi yang masih sebenarnya dalam tahap penelitian, misalnya dengan radiofarmaka, PARP inhibitor, ataupun imunoterapi. Kita dalami satu persatu pengawasan aktif, atau disebut juga dalam bahasa Inggris active surveillance. Itu tujuannya memonitor kanker secara berkala, dan caranya adalah setiap berkala, misalnya setiap 6 bulan dilakukan pemeriksaan PSA ataupun colok dubur, dan kemudian ada pemeriksaan radiologi maupun pemeriksaan lainnya sesuai kebutuhan dan penilaian dari spesialis urologi yang bersangkutan. Kapan itu dilakukan? Adalah jika berdasarkan penilaian dokter urologi bahwa kankernya tidak bergejala, jadi tidak perlu pengobatan aktif misalnya. Kemudian berdasarkan stratifikasi risiko, diperkirakan akan tumbuh perlahan. Itu risiko yang rendah dan sangat rendah untuk progresif, untuk berkembang.
lesi kankernya misalnya berukuran kecil dan terbatas atau terlokalisir di prostat saja. Dan tentu ada penilaian tentang angka apakah harapan hidupnya tinggi, panjang atau singkat dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan lainnya. Slide. Operasi yang bisa dilakukan adalah standar untuk kanker prostat yang masih terlokalisir, itu prostatektomi radikal atau pengangkatan kelenjar prostat beserta kelenjar getah bening regional, dan itu dapat dilakukan secara terbuka, laparoskopik atau robotik. Di RSCM kita standar kita lakukan secara laparoskopik, ya, dan juga bisa dilakukan transuretral resection of the prostate, TUR prostat, itu dikerok prostatnya. Anda bisa lihat contoh gambar di sebelah kanan, itu terutama bila terdapat kesulitan berkemih dan pasien tidak dapat dilakukan operasi radikal lagi. Misalnya dia sudah stadiumnya sudah lanjut misalnya. Sehingga untuk memperbaiki kesulitan berkemihnya saja kita lakukan reseksi daripada prostatnya secara transuretral. Slide. Prostatektomi radikal biasa dilakukan jika kanker belum menyebar, seperti saya katakan tadi, dan setelah operasi dilakukan, pemeriksaan tambahan akan dilakukan jika dokter spesialis urologi merasa perlu, karena pasien tetap akan perlu kontrol teratur. Dan jika perlu, maka akan diberi terapi tambahan yang bentuknya bisa terapi radiasi dan kombinasi atau obat-obatan tertentu seperti misalnya terapi hormonal dan lain-lain. Slide. Pilihan lain terapi kanker prostat ada terapi radiasi, ada terapi hormonal maupun kemoterapi, itu semua bergantung stadium dan bisa dilakukan sebagai kombinasi. Slide. Kapan dilakukan terapi radiasi? Yaitu jika kanker terjadi hanya pada prostat, itu bersifat lokal, dan jika setelah operasi radikal terjadi kekambuhan dari kanker prostat. Ada terdapat dua tipe yang radiasi yang biasa dilakukan, yaitu external beam radiation therapy, kita kenal sebagai EBRT, ataupun brachytherapy. Tapi brachytherapy ini belum tersedia di Indonesia. Slide. Biasa disebut sebagai terapi supresi androgen, itu terapi hormonal lini pertama. Ya. Kapan dilakukan? Jika kanker sudah menyebar dan tidak dapat dilakukan terapi operasi radikal ataupun terapi radiasi terhadap prostat. Tapi jika kanker masih muncul setelah dilakukan operasi radikal ataupun terapi radiasi. Contoh-contoh terapi hormonal ini pertama adalah operasi pengangkatan kedua testis, yang disebut juga sebagai kastrasi bedah, serta penyuntikan obat LH-RH analog. Itu obat penekan produksi hormon androgen, bisa berupa goserelin, leporelin, ataupun triptorelin. Diberikan sebagai kombinasi dengan terapi supresi androgen, yaitu terapi hormonal lini kedua. Ya, kapan dilakukan? Jika kanker prostat sudah menyebar dengan jumlah anak sebar yang banyak. Jadi kita sebut sebagai high volume atau high burden. Itu kita lakukan kombinasi terapi hormonal lini pertama dengan lini kedua. Kemudian jika kanker prostat sudah kebal terhadap terapi supresi androgen awal. Jadi kalau sebelumnya tidak ada kombinasi, kemudian ternyata penyakit kanker prostatnya kemudian berkembang terus, jadi kebal dia terhadap terapi supresi androgen sebagai monoterapi, maka kita kombinasi beri tambahan terapi hormonal lini kedua. Jika pasien tidak dapat diberikan kombinasi terapi supresi androgen dengan obat lain, jadi obat inisialnya terapi supresi androgen,
Obat lainnya misalnya kita tawarkan kemoterapi tapi pasien tidak bisa karena kondisinya atau tidak mau karena takut akan efek samping daripada kemoterapi. Maka kita berikan terapi hormonal lini kedua. Contoh-contohnya adalah seperti abiraterone dan enzalutamide yang kedua obat ini sudah ada di Indonesia. Untuk kemoterapi itu apa ya? Dia pengobatan diberikan ke dalam tubuh manusia untuk mematikan sel kanker. Ya, diberikan secara infus biasanya. Dan kapan dilakukan? Yaitu jika kanker prostatnya sudah menyebar, misalnya sudah ke tulang, kelenjar getah bening, hati maupun paru. Bahkan bisa sampai ke otak. Jika diberikan sebagai terapi kombinasi dengan terapi hormonal sebagai terapi awal, juga kemoterapi biasa dilakukan, diberikan. Jadi kombinasi dengan supresi androgen. Yang ketiga, jika penyakitnya progresif atau menjadi kebal serta diberikan terapi supresi androgen awal. Jadi seperti terapi hormonal lini kedua tadi. Jadi kombinasi itu bisa terapi dengan terapi hormonal lini pertama yaitu supresi androgen ditambah dengan atau kemoterapi atau terapi hormonal lini kedua. Contoh obat kemoterapinya itu docetaxel yang biasa dipergunakan untuk hal ini. Ada juga terapi lain yang sedang berkembang, yaitu terapi radiofarmaka, tapi masih dalam penelitian lanjutan. Obat ini mempunyai prospek yang baik untuk mengobati kanker prostat yang sudah resisten terhadap semua pengobatan yang saya sebutkan tadi, tapi sifatnya memang masih eksperimental. Terapi radiofarmaka ini disuntikan melalui pembuluh darah yang berikatan dengan reseptor PSMA menghentikan perkembangbiakan dari sel kanker prostatnya. Ya, bentuknya ada macam-macam, kombinasi radiofarmakanya bisa berupa gallium 68, lutetium 117 atau fluor 18 dengan PSMA, prostate specific membrane antigen yang disuntikan secara intravenus dan akan mempengaruhi atau mematikan sel-sel kanker prostat. Dan bagaimana mengontrol keberhasilannya, yaitu dikontrol dengan pencitraan PSMA PET scan. Nah, saya sudah mencapai akhir dari presentasi saya. Pesan-pesan saya adalah bahwa terdapat berbagai pilihan untuk penanganan kanker prostat, dan penanganan ini perlu disesuaikan dengan stadium penyakitnya agar mendapatkan hasil pengobatan yang maksimal. Sebaiknya bila terdiagnosis dengan kanker prostat, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis urologi atau konsultan urologi onkologi terdekat untuk menentukan pilihan penanganan kanker prostat yang paling sesuai. Demikian pesan saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haidir yang sudah memaparkan juga materinya mengenai jenis-jenis atau macam-macam terapi pada pasien dengan kanker prostat. Mungkin sedikit saya bisa rangkum dari materi yang diberikan oleh Prof. Haidir. Yang pertama, dari stadiumnya sendiri kita ketahui bahwa kanker prostat ini memiliki beberapa stadium. Yang mudahnya itu adalah ada stadiumnya awal, lokal lanjut, bahkan ada yang lanjut gitu ya, yang sudah menyebar. Nah, terapinya itu juga bermacam-macam dan juga menyesuaikan sesuai dengan kondisi atau stadium yang awal didiagnosa. Nah, yang pertama bisa melalui pengangkatan prostat itu sendiri atau yang disebut dengan radikal prostatektomi. Tekniknya macam-macam, bisa dari laparoskopi, bisa terbuka maupun robotik. Yang kedua bisa juga dengan tur prostat. Nah, ini mungkin lebih diindikasikan kepada beberapa pasien yang selected ya, yang sudah
tidak bisa dilakukan operasi pengangkatan prostat, namun gejala berkemihnya itu berat gitu, sehingga yang kita targetkan adalah lebih untuk menghilangkan obstruksinya atau sumbatan dari saluran kemihnya. Berikutnya bisa juga dengan terapi hormonal, radiofarmaka, dan bahkan kemoterapi disesuaikan dengan balik lagi dengan stadium yang awalnya dia didiagnosis. Mungkin sekian sedikit rangkuman yang bisa saya berikan. Kita berikutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat ini udah banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan. Pertanyaannya juga beragam. Kami mohon maaf, sayangnya Prof. Haidir tidak bisa hadir secara live, tapi pertanyaan untuk beliau juga akan semaksimal mungkin kita akan bahas bersama dengan Dr. Rizal juga gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih dok yang saya baca di sini. Coba saya rangkumkan dan saya gabungkan beberapa gitu. Yang pertama dari Pak Robi Tio Wijaya ya, menanyakan apakah kalau ada pembesaran prostat jinak atau BPH itu bisa berubah menjadi kanker prostat dok, dan apakah kalau cek rutin PSA aja itu cukup untuk mendeteksi kanker prostat? Dr. Rizal, silakan. Baik, terima kasih. Iya, jadi pembesaran prostat jinak dan kanker prostat itu berbeda, ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, memang biasanya yang bikin bingung kalau dia timbulnya bersamaan. Dan itu banyak sekali pasien-pasiennya yang datang, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dia prostatnya sudah membesar, tapi ada bagian dari tertentu itu dia timbul kanker prostat. Dan memang biasanya itu mekanismenya berbeda. Jadi anggapan bahwa dari pembesaran prostat jinak menjadi kanker itu tidak terjadi. Karena kanker itu akan timbul sendiri, pembesaran prostat jinak itu juga akan timbul sendiri. Gitu. Nah, memang pemeriksaan yang paling bisa kita kerjakan cukup memang dengan hanya PSA. Walaupun memang ada beberapa kasus yang kankernya memang bisa PSA-nya di bawah rendah, tapi sangat jarang sekali terjadi. Saya rasa cukup, dan dengan pemeriksaan colok dubur pun juga bisa cukup membantu. Nah, biasanya kalau kita curigai ada sesuatu kelainan di colok dubur, kemudian PSA-nya rendah, tetap kita sarankan biopsi ya. Nah, biasanya kita sarankan cukup sekali melakukan colok dubur, karena colok dubur juga nggak enak gitu ya, lewat lubang dubur kita masukkan jari. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan PSA sereal saja sudah cukup. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Rizal atas jawabannya. Saya baru diinfokan oleh panitia bahwa Prof. Haidir nanti bisa hadir dan sudah di antara kita. Mungkin boleh tolong di spotlight juga untuk videonya beliau, dan kita bisa melanjutkan untuk tanya jawabnya. Selamat siang Prof. Haidir, selamat bergabung Prof. Selamat siang, mohon maaf. Kebetulan kami lagi sesi diskusi nih Prof. Ini ada beberapa pertanyaan juga untuk Prof nih. Lebih banyak sebenarnya pertanyaannya ke arah konsultasi ini Prof sepertinya, karena spesifik terhadap terapi yang sudah diberikan gitu, atau pasiennya sedang jalankan gitu. Yang pertama mungkin ini ada pertanyaan sedikit, mungkin saya hanya batasi beberapa aja pertanyaan yang berbentuk konsultasi, sehingga bisa bareng-bareng nanti kita diskusikan hal-hal lainnya gitu Prof. Ini ada Bapak Job Victor. Selamat siang Prof. Saya 54 tahun, sedang menjalani terapi ADT dan EBRT sebagai pasien CA prostat yang very high risk. Bukannya sebaiknya diberikan brachytherapy sebagai boosting, dan kapan sebaiknya diberikan? Silakan Prof. Haidir. Jadi dilakukan brachytherapy. Pasiennya menanyakan apakah sebaiknya saya diberikan juga brachyterapinya sebagai booster gitu Prof. Pasiennya saat ini sedang menjalani ADT dan EBRT Prof, dengan pasien very high risk. Baik, terima kasih Pak Robi ya tadi ya namanya ya. Pak Job Victor Prof. Job Victor, sorry. Ya. Jadi pada dasarnya
kalau sudah diberikan radioterapi dan terapi hormonal itu sudah sangat memadai ya. Di dalam literatur kita belum ada istilahnya kombinasi dengan brachyterapi. Selain brachyterapi juga kita belum ada seperti presentasi saya tadi di Indonesia, dan pemberian IBRT dengan ADT atau terapi hormonal ini pertama itu sudah cukup memadai. Dalam literatur juga dalam studi-studi sudah cukup memadai untuk mengontrol penyakit yang very high risk ataupun high risk. Oke, baik Prof Haidir. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Ini mengenai terapi nih, Prof. Kebetulan ada satu pertanyaan lagi. Ini lebih berbentuknya general gitu pertanyaannya, menanyakan boleh nggak Prof mungkin ingin tahu lebih lanjut gitu, dijelaskan sedikit merangkum mengenai ADT dan EBRT, dan untuk tindak lanjutnya apakah dilakukan kemo atau radiasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan ADT dan EBRT, Prof? Silakan. Ya, kalau artinya kalau mau ADT atau EBRT ya tentu urutan-urutan itu sudah ditentukan ya. Jadi nggak bisa apa sebaiknya begini. Apa yang sudah ditentukan itu sebenarnya sudah mengikuti dengan dari guidelines, petunjuk atau panduan penata laksanaan klinis yang ada, dan itulah kemungkinan yang terbaik untuk Bapak. Jadi saya tidak perlu memikirkan atau untuk berpikir untuk menerima semua terapi yang ada atau untuk melakukan semua terapi yang ada yang saya paparkan tadi, karena semua itu ada petunjuk guidelines penata laksanaan klinisnya yang sudah terbukti secara ilmiah bahwa itulah yang terbaik gitu. Baik, dan ini guideline yang digunakan ini memang standar yang digunakan dunia ya, Prof. Artinya terapi yang yang diberikan di sini maupun di luar itu akan sama gitu ya, untuk karena kita mengikuti standar yang kita kerjakan memang gitu. Iya, betul. Baik, Prof. Terima kasih. Saya mungkin berpindah ke Dr. Rizal lagi, Dok. Ini ada yang bertanya dari saya nggak tahu, saya mohon maaf kalau saya salah menyebut namanya ya. Herminio Ladi Abilio de Jesus ya, menanyakan tadi disebutkan adanya faktor kanker prostat itu meningkat karena ras atau etnis, Dok. Ini kira-kira hubungannya bagaimana ya, Dr. Rizal? Silakan, Dok. Ya, dari penelitian yang terakhir, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan ras tertentu itu membawa genetik tertentu. Sebagai contoh bahwa ras kulit hitam yang di Amerika itu dikatakan ditemukan beberapa gen-gen yang lebih bisa memicu agresifnya. Akan tetapi hal ini mulai dipertanyakan lagi gitu, karena ternyata ras ini itu ada masalah ketidaksamaan dalam mendapatkan pelayanan kanker prostat. Itu menjadi suatu masalah, sehingga itu dianggap mungkin faktor confounding. Jadi tapi masih tetap, karena belum ada data yang bisa menggantikan itu, kita masih tetap menganggap bahwa ras tertentu itu bisa meningkatkan risiko. Malah ras Asia itu tadi yang saya juga bilang bisa dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Tapi ini mungkin berkaitan dengan pola makan. Karena orang Asia itu lebih banyak makan sayuran, buah-buahan, ya, yang itu sekarang mulai cukup dipromosikan di negara Eropa, ya, buah-buahan atau sayuran, atau mereka kalau mungkin mereka salad gitu ya. Kalau kita ketoprak atau pecel gitu ya. Gado-gado ya, Prof. Gado-gado. Nah, itu kita
kita sebenarnya ya kita saladnya Indonesia gitu, itu dianggap bahwa menurunkan risiko. Jadi masih faktor confoundingnya masih banyak. Walaupun kita belum bisa menghilangkan anggapan itu, sehingga masih tetap at least ini dianggap menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko kanker prostat. Gitu. Oke, baik. Jadi memang dari faktor kebiasaan, baik itu konsumsi makanan, dietnya, ataupun dari olahraganya itu juga berpengaruh ya, Dok ya? Betul sekali. Baik, benar. Ini saya sekedar info aja, saat ini ada 130 partisipan. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh di raise hand di Zoom-nya, atau bisa juga mencatat atau mengetik di chat-nya, nanti coba kita akan diskusikan bersama. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, masih berhubungan dengan faktor resiko. Jadi ini ada yang menanyakan tadi Pak Robi juga, ada seberapa besar faktor resiko herediter di garis keluarga ibu, Dok. Jadi misalkan adiknya atau kakaknya dari ibu laki-laki memiliki CA prostat, setelah itu tantenya lagi gitu ya punya CA payudara gitu. Nah, untuk yang tidak segaris dengan Bapak gitu, Dok, apakah ada faktor resiko yang bisa meningkat juga? Ya, baik. Jadi yang dibilang adalah memiliki degree, first degree atau second degree itu dianggap paling tinggi 2 kali lebih banyak. Sebenarnya jalur ibu pun itu juga termasuk, karena di literatur tidak membedakan. Cuman karena prostat ini pada laki-laki, makanya biasanya disebut bapaknya, kakaknya, adiknya laki-laki, kakak adiknya laki-laki. Sedangkan om itu juga termasuk, asal om yang saudara ya, maksudnya saudara kandungnya ibu, itu juga sama resikonya. Ya mungkin belum ada datanya yang mau buat 1,8 tapi maksimal bisa mencapai 2 kali lebih tinggi resiko kalau ada yang hubungan darah termasuk jalur ibu. Jadi sebagai contoh kakek, jadi bapaknya ibu gitu ya, itu meningkatkan resiko juga. Kalau om yang sedarah sama ibu, iya. Nah yang sepupu, maksudnya sepupu ibu bisa, tapi mungkin tidak setinggi itu. Apalagi sepupu yang kalau kita bilang di Indonesia itu saudara jauh, ya biasanya sih lebih rendah lagi. Cuman mereka tidak melakukan penelitian sampai sejauh itu. Cuman secara umum yang segaris sedarah itu dianggap punya resiko 2 kali lebih tinggi untuk terkena kanker prostat. Begitu, Dr. Diandra. Oke, baik Dr. Rizal. Jadi mau itu keluarganya dari sisi ibu atau bapak selama sedarah dan keluarga langsung gitu ya, Dok ya, itu bisa tetap meningkatkan resiko kanker prostat. Di sini saya lihat ada Pak Job Victor nih udah meraise hand, mungkin boleh tolong dibantu panitia untuk bisa menyalakan audionya. Kalau Pak Job Victor juga berkenan, videonya juga boleh dinyalakan, Pak. Silakan. Pak Job Victor. Halo. Oke, mungkin kita pindah dulu. Ada satu lagi penanya, Ibu Indah Ai ya. Sudah raise hand juga. Mungkin dipersilahkan. Bila berkenan, boleh di unmute dan juga videonya dinyalakan. Silakan Ibu Indah. Selamat siang, terima kasih sebelumnya. Saya Indah mewakili pasien bapak saya yang sudah didiagnosa kanker prostat stadium 4 di Darmais. Sebelumnya memang sudah ada pengangkatan, Dok, atau Profesor, di prostatnya sudah diangkat. Cuman sampai dengan saat ini bapak saya ada keluhan pipis yang kalau pipis itu sakitnya itu sampai meringis gitu, sampai sakit banget. Setelah ada konsultasi dengan dokter Darmais, ada opsi untuk dilakukan tindakan pembesaran saluran pipis. Yang saya tangkap tadi dari hasil penjelasan, memang dari kankernya sendiri bisa bikin penyempitan saluran pipis.
Nah, yang mau ditanyakan sebenarnya penanganan apa yang tepat dan jenis tindakan seperti apa untuk pembesaran saluran pipis pada Bapak saya itu, dokter dan profesor. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin pertanyaannya saya berikan ke Prof. Haidir dulu, mungkin Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Ini siapa ya, dokter? Ibu Indah Ai, Prof. Ibu Indah Ai, sorry. Ya. Ibu Indah Ai. Itu prostatnya diangkat apa dikerok atau disinar ya, Bu ya? Dikerok, Dok, Profesor. Oh, dikerok. Kerok. Sebelum mengetahui itu kanker prostat gitu ya? Setelah sudah ada screening, PSA, biopsi, bone scan, lalu dinyatakan kanker prostat stadium 4 dan masih ada dengan keluhan berkemih, papa sakit pipis itu luar biasa. Lalu dokter di sana bilang kalau itu ada penyempitan saluran pipis dan akan dilakukan operasi nih insya Allah kalau jadi nanti minggu depan, Profesor. Oh gitu ya. Jadi baru mau dikerok ya, Bu ya. Sudah dikerok, Dok. Sudah dikerok. Sekarang pipisnya udah lancar. Belum. Oh gitu. Jadi mau diteropong ulang gitu ya? Iya, sepertinya yang dijelaskan sih cuman dibilangnya mau dilakukan pembesaran saluran pipis. Nah, yang saya kurang mengerti itu pembesaran saluran pipis tindakannya seperti apa gitu, Prof. Oh ya, ya. Istilah pembesaran itu tentu bisa macam-macam ya, Bu. Bisa didilatasi aja kayak dibusinasi, bisa juga diteropong ulang untuk melihat apakah memang benar menyempit kembali ya, sehingga menimbulkan rasa nyeri yang hebat itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin dilihat sih, Bu ya. Tapi yang jelas memang keluhan itu harus diadres, jadi harus dilakukan suatu tindakan agar nyerinya itu bisa hilang. Tentu dengan meneropong ke dalam mungkin menurut saya akan lebih jelas apa yang ada di dalam yang menjadi penyebab nyeri pada sakitnya. Yang kedua adalah nyeri itu bisa juga disebabkan karena infeksi, bisa juga. Dan itu bisa diatasi tentu dengan obat-obatan, tentu mengetahui dulu ini benar infeksi atau tidak dari kultur urin, ya sehingga kita bisa dapat informasi yang lebih banyak. Yang berikutnya ya mungkin sel kankernya masih aktif dan perlu diterapi dengan cara lain, misalnya pemberian terapi supresi androgen. Itu juga sudah diberikan ya, Bu ya? Terapi supresi androgen. Sudah ada suntikan pertama minggu lalu. Oke. Jadi sepertinya sih perlu diteropong ke dalam ya, dicari tahu lebih lanjut kenapa kok nyerinya hebat seperti itu. Dan tentu diberikan obat-obat anti nyeri sementara ini. Nggak dibiarkan begitu saja. Kalau obat-obatan sudah 2 dokter dan hampir 2 bulan dok kalau terapi obat-obatan itu. Memang tidak ada perubahan. Malah semakin hebat sakitnya gitu. Makanya mungkin dari dokter Darmaisi sana jadi ambil keputusan untuk dilakukan operasi pembesaran saluran pipis itu sih dok. Mungkin yang Profesor bilang tadi untuk diteropong kembali ya Prof? Betul. Lihat. Kemungkinan besar itu yang akan dikerjakan. Oh iya, oke. Iya, ya. baik Prof. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indah Ai atas pertanyaannya. Mungkin kembali lagi saya berikan ke Pak Job Victor untuk menanyakan langsung. Silakan Pak Job Victor, pertanyaannya. Selamat siang dok. Selamat siang Bapak Victor, silakan. Ya. Mungkin pertanyaannya Pak sama ditujukan ke siapa pertanyaannya, silakan. Ke Dr. Rizal. Selamat siang dok. Siang Pak. Saya kebetulan pasien Dr. Rizal juga di Kencana. Gimana Pak? Saya kan ini masih cukup muda dok, 54 tahun sudah kena CA prostat. Apakah dengan usia muda begini kemungkinan menurun ke putra saya itu lebih besar
ininya dok, kemungkinannya dengan karena faktor usia yang masih muda dari ayahnya. Ya. Terus yang kedua pertanyaan saya dok, saya kan setelah melakukan radiasi yang ke-30 muncul nyeri BAB dan keluar darah dok. Mohon sarannya dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jo Victor. Mungkin pertanyaan kedua ke Prof. Aidil kali ya mengenai komplikasi radiasi. Biar lebih objektif ya Pak. Kalau saya nanti itu kan seperti saya nanti Bapak sama saya. Ada Prof. Aidil yang bisa lebih objektif. Tapi kalau yang pertama itu benar sekali dan memang tidak berkaitan dengan usia. Makanya biasanya kita kalau ada pasien kanker prostat, kita sarankan pada anaknya atau putranya atau keponakan yang memiliki memiliki hubungan darah gitu tadi yang ada saudaranya, itu juga sebaiknya dilakukan screening. Ya, jadi cuman kalau untuk usia muda belum ada kaitannya gitu Pak ya. Jadi apakah lebih muda punya lebih risiko? Enggak. Sampai saat ini belum ada penelitiannya dan benar sekali kalau memang ada bapak putranya, nanti setelah usia di atas 40 tahun, kita lakukan screening untuk pemeriksaan PSA. Itu saja sebenarnya sudah cukup, Pak. Iya, dok. Terima kasih, dok. Gitu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Jo Victor. Yang berikutnya saya berikan mungkin kesempatan Bapak Jose. Pertanyaan kedua, Dr. Diandra? Ya, dok. Pertanyaan Pak Jo Victor yang itu radiasi. Oh iya, benar. Maaf. Mungkin Prof. Aidil bisa jawab. Prof. Bisa Aidil, diulang? boleh, silakan. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, selamat siang Prof. Saya kan sudah menjalani radiasi yang ke-30 hari ini, Prof. Oh, baik. Dari rencana 39. Baik. 3 hari terakhir ini muncul BAB dengan rasa nyeri yang sangat nyeri dan keluar darah, Prof. Gimana menanganinya, Prof? Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang paling tepat tentunya bertanyanya kepada onkologi radiasi ya, spesialis onkologi radiasi karena mereka yang melakukan radioterapi. Tapi pada dasarnya itu memang bisa merupakan efek dari radiasi ya, yang efek langsung karena masih terjadi, Bapak masih dalam proses radioterapi dan itu disebabkan oleh udema yang terjadi di daerah usus besar akibat efek radiasi tersebut. Kemudian terjadi mungkin ulcerasi atau robekan-robekan kecil di mukosa dari ususnya, usus besarnya, sehingga untuk BAB lebih sulit karena dia sempit, karena dia bengkak, dan kemudian ada darahnya karena ada ulcerasi kecil-kecil. Hal itu biasanya bisa diobati dengan berbagai cara, dengan obat-obatan ya, dengan bisa diberikan satu antibiotik, yang kedua juga bisa diberikan steroid ya untuk mengempeskan, berusaha mengempeskan udema di ususnya itu. Bisa diberikan lokal, bisa diberikan juga secara oral diminum. Jadi ada beberapa cara sih untuk mengatasi efek samping itu. Tapi mungkin yang lebih pantas untuk membantu Bapak dalam hal itu adalah dari pihak onkologi radiasi karena mereka yang melakukan radioterapi itu. Iya, Prof. Terima kasih. Begitu, Prof. Pak Victor. Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Agus. Sama. Terima kasih Pak Jo Victor. Ada mungkin pertanyaannya, jawabannya seperti itu ya Pak Jo Victor ya. Izin saya akan lanjut ke pertanyaan yang lain. Pak Jose, Pak Jose G. Silakan Pak Jose kalau mau bertanya, silakan di-unmute. Videonya juga boleh dinyalakan dan ditujukannya ke siapa pertanyaannya. Ya, selamat siang, Dok. Maaf saya nggak nyalahin video dulu karena internetnya tidak stabil di sini. Oke, saya mungkin bertanya kepada Dr. Agus Rizal mengenai gejala yang sudah saya tanyakan di chat ya, tapi mungkin saya tanyakan kembali secara verbal di sini.
kalau misalnya tidak berasa gejala-gejala yang tadi disebutkan, ya, saya sendiri sudah 60 tahun dan biasanya setiap tahun saya medical check up. Cuman tahun ini belum karena pandemi. Tapi memang PSA tidak termasuk dalam check up saya. Melakukan PSA tentunya. Tapi selama ini kalau dibilang gejala memang tidak terlihat adanya gejala, tidak terasa adanya gejala, semua normal-normal saja, olahraga juga cukup banyak gitu loh. Tapi tetap khawatir karena memang orang tua, ayah saya terutama itu memang terkena kanker prostat dan meninggal karena kanker prostat beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi dengan usia saya ini rasanya mungkin pembesaran prostat mungkin sudah terjadi, tapi apakah itu akan membentuk kanker atau tidak, itu saya tidak tahu. Jadi mungkin saya minta nasihat dari Dr. Agus apa yang kira-kira bisa dilakukan. Yang kedua, untuk pencegahan kalau memang misalnya masih bisa dicegah atau belum terjadi gejala apa-apa, apakah apa yang bisa kita lakukan selain diet? Apakah ada vitamin tertentu, obat tertentu yang kita perlu konsumsi? Saya pernah mendengar mungkin ekstrak mangostin, katanya seperti itu ya, banyak yang kita dengar. Mungkin apa kira-kira pencegahan selain yang telah diberikan oleh Pak Dr. Agus Rizal tadi yang dapat kita lakukan? Terima kasih dok, itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Jose. Memang ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan gitu ya. Yang pertama memang yang sederhana yang dikerjakan adalah pemeriksaan PSA, Pak. Jadi itu tadi biasanya kita biasanya meminta sekalian saja dengan medical check up tadi. Nanti jadi kapan nanti Bapak melakukan medical check up, itu kita bisa lakukan pemeriksaan PSA. Dan itu sudah jauh lebih mudah. Karena kalau tadi harus di USG, karena USG, pemeriksaan colok dubur itu kadang-kadang juga tidak memberikan gambaran yang khas. Nah, PSA ini masih dianggap pemeriksaan yang cukup khas buat kanker prostat, walaupun bisa dipengaruhi banyak faktor, sehingga cukup dengan pemeriksaan PSA, gitu. Nah, kemudian yang kedua, memang saat ini belum ada satu vitamin yang bisa mencegah atau menurunkan risiko. Malah ada beberapa hasil kontroversial, nanti kalau saya sebutkan nanti pada heboh gitu ya, kontroversial hasil yang malah mengatakan kalau makan vitamin yang berlebihan malah meningkatkan risiko kanker prostat. Tapi itu juga kita tidak berani sebutkan. Sehingga secara umum adalah komposisi makan tadi, ya, sayur dan buah itu yang menjadi utama. Nah, ekstrak mangostin itu sampai saat ini belum ada penelitiannya. Itu kan obat herbal. Dan setahu saya biasanya mereka mengklaimnya itu sebagai obat yang untuk kanker, hampir semua kanker. Tapi kalau saya pribadi ya kalau mau diminum dan selama itu benar-benar dari kulit manggis, saya sih persilahkan karena itu kan sama seperti kayak makan buah. Yang bahaya adalah kalau ada bentuk tablet, bentuk racikan, ya, yang tidak diketahui isinya atau bahasanya bukan bahasa Indonesia. Nah, itu cukup hati-hati karena kita tidak mengetahui isinya apa. Ya, kalau sudah lewat BPOM, ada cap BPOM-nya, itu mungkin sedikit lebih aman, walaupun efektivitasnya kita tidak ketahui karena memang pasti tidak ada penelitiannya. Gitu. Jadi secara umum kita menyarankan tadi pola makan yang sehat, diet yang seimbang, dan memang diperbanyak adalah sayuran dan buah-buahan apa saja. Ya memang yang saat ini yang cukup banyak adalah yang disarankan makan tomat. Silahkan kalau saya. Tapi kalau tidak penyuka tomat ya bolehlah buah yang lain seperti itu. Dan ini sekalian promosi juga mungkin untuk yang mungkin juga Pak Jose bisa mengikuti webinar yang minggu depan karena lebih fokus ke masalah diet dan itu dokter spesialis gizi klinik yang akan lebih detail menjelaskan kira-kira buah apa yang cocok. Buah ini kalau saya kan lebih general, tapi prinsipnya adalah
semua sayuran, semua buah-buahan dengan porsi yang lebih banyak saat dimakan itu menurunkan merupakan salah satu upaya untuk menurunkan risiko kanker prostat. Gitu Pak Yose. Baik, terima kasih Dr. Rizal, terima kasih Pak Yose. Mungkin sekedar tambahan juga, selain minggu kedua kita membahas banyak mengenai diet, di minggu ketiga kita akan bahas kupas tuntas juga mengenai aktivitas fisik dan juga olahraga dan hubungannya dengan pencegahan atau rehabilitasi pada pasien-pasien dengan kanker prostat. Tadi saya keinget karena Pak Jose bilang sempat banyak olahraga juga gitu Pak Jose. Jadi saya tambahkan sedikit di situ. Selanjutnya mungkin saya akan lanjut lagi ke Pak Andreas Irwan. Silakan Pak Andreas di unmute dan bila berkenan boleh videonya juga di on dan pertanyaannya ditujukannya ke siapa? Silakan Pak. Selamat siang Pak, selamat siang dokter. Saya Andreas Irwan. Saya ini penderita CA cancer yang stadium terakhir ya, stadium 4. Tahun 2015 yang lalu saya udah operasi di Pineng dan telah membuang cancer saya semua, dua-dua itu. Tapi ternyata sempat sudah menjalar ke kantong kemih, leher kantong kemih. Itu saya tidak sadarin, padahal selama sampai tahun 2018 saya cek PSA terus, rajin berkala ya setiap 3 bulan. Itu PSA saya di bawah 4, jadi 0,1 sekian gitu. Cuman 2019 saya lost, saya nggak cek PSA. Dan di tahun 2020 kan kebetulan pandemi, jadi saya nggak cek PSA sama sekali. Tahun 2021 itu tiba-tiba saya merasa nggak bisa kencing gitu loh, susah buang air berkemih. Terus saya ke dokter, ternyata singkat ceritanya ternyata kansernya itu telah menjalar ke kantong kemih saya, telah menutup semua saluran kantong kemih saya. Sehingga tahun 2021 setelah Lebaran itu saya sudah melakukan operasi lagi dan sekarang kencingnya sudah lancar sekali. Cuman masalahnya PSA saya terus sejak operasi itu saya punya PSA-nya naik terus. Terakhir itu saya meminum konsum obat Xtandi 40 mg, itu PSA saya udah turun. Cuman oleh besan saya Ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, oleh silakan besan dilanjut. saya disuruh minum disuruh coba minum ramuan lagi. Ternyata kemudian PSA saya naik dari 263 menjadi 854 gitu. Nah, yang saya mau pertanyakan, apakah kalau saya minum Xtandi sekarang setelah 4 butir ya, 4 butir, apakah sekiranya minum Xtandi juga udah nggak mempan lagi, itu terapi apa yang saya harus lakukan, Prof? Baik, terima kasih Pak Andreas. Mungkin pertanyaannya ke Prof. Haidir ya? Halo? Pak, maaf. Halo. Ya. Pak Andreas? Ya, ke Prof. Haidir. Jadi ya, baik. Mungkin silakan Prof. Haidir. Terima kasih pertanyaannya Prof. Andreas. Pak Andreas maksud saya. Yang saya belum begitu jelas di Pineng itu katanya dibuang kansernya. Yang dimaksud dengan dibuang itu tuh prostatnya dibuang. Prostatnya. Iya, Tapi kemudiannya prostatnya ada lagi. Bukan. Jadi ternyata kanker prostat saya itu telah menjalar ke leher kantong kemih. Oke. Jadi operasi yang dilakukan di Pineng itu apa ya, Pak?
Nama Membuang operasinya. saya membuang prostat itu yang telah kena CA itu, Dok. Prof. Diangkat semuanya jadinya. Udah angkat, betul. Gitu ya. Mungkin radikal prostatektomi kali yang dimaksud ya. Pakai Laparoskopi. Betul. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi ada kemungkinan mungkin ada sisa sel-sel kankernya yang mungkin tertinggal di daerah leher kandung kemih. Ya, udah menjalar ke situ Kemudian katanya. tumbuh kembali dengan cukup cepat ya. Yang nggak cukup cepat kali ya, udah beberapa tahun kemudian, dan dengan nilai PSA yang sempat 800 di bawah pengobatan, ada kemungkinan itu udah menyebar ke lain tempat ya. Sudah, saya udah melakukan PET scan ya. Oh ya. PET scan itu memang sudah ada menjalar ke dikit-dikit ya, cuman ke tulang, ke seluruh tubuh gitu. Ya. Berarti yang tadinya stadium 2 waktu di Pineng dioperasi sekarang udah menjadi stadium 4 gitu ya, Pak ya. Stadium 3B, Pak, Prof di Pineng. Stadium 3B sekarang udah sampai 3B. 4. Ya. Baik. Stadium 3B kemudian diangkat dan sekarang jadi stadium 4 ya, Pak ya. Jadinya. Betul. Baik, dan Bapak dengan Xtandi itu ada obat suntikan juga? Tidak, saya setiap 3 bulan sekali saya melakukan suntik itu Tapros. Ya. Jadi kalau sudah tidak mempan lagi, sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Xtandinya bisa diganti misalnya Bapak kemoterapi. Bapak usianya berapa sekarang? 63 tahun, Prof. 63 tahun, masih segar ya, Pak ya? Saya artinya sangat nggak ada. Saya sangat segar fit badannya. ya. Nggak ada rasa apa-apa, Prof. Cuman PSA naik terus. Nah, memang saya waktu saya minum Xtandi itu yang masih 2 butir, saya disuruh minum ramuan godokan sama besan saya. Saya minum, lalu 2 minggu kemudian saya cek ternyata PSA saya naik jadi 800. Tadinya ada turun, saya minum Xtandi. Baik, begini Pak. Pak, saya potong sebentar ya Pak. Sebenarnya kita waktunya nggak lama nih. Jadi menurut saya Bapak mendingan ganti ke kemoterapi. Ya. Kemoterapi dengan docetaxel ya. Dan itu bisa 6 siklus. Jadi untuk mengganti Xtandinya. Jadi itu yang bisa dikerjakan. Memang ada obat lain selain kemoterapi, tapi itu mungkin obatnya agak lebih selektif pemilihan ininya. Tapi sementara kalau menurut saya, Bapak dengan kondisi masih fit, mungkin penyakitnya komorbiditasnya nggak banyak, paling sesuai mungkin dilakukan kemoterapi, Pak. Demikian pendapat saya. Ada satu obat yang diusulkan dokter saya lagi, namanya Estrasid, obat lama katanya. Estrasid, oh ya itu sih bisa dicoba. Tapi menurut saya sih sebaiknya kemoterapi aja, mumpung Bapak lagi fit-fitnya sekarang. Oh, berapa lama itu pengobatan kemoterapi? Kemoterapi itu sekitar 6 siklus. Ya. Oh, 1 siklus berapa lama, Prof? 3 minggu, Pak. Oh, ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Andreas. Mungkin saya batasi ada 2 pertanyaan lagi yang raise hand. Setelah itu kalau waktunya masih ada, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang ada di chat box-nya juga. Mungkin silahkan Pak Hulman si Homing untuk bertanya, boleh bila berkenan menyalakan juga videonya. Silakan Pak Hulman. Dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya Pak? Silakan. Halo Pak Hulman. Halo, selamat siang Dok.
Ya, selamat siang Pak Hulman ya. Ya, Ya, silakan, saya Pak. Hulman Siunding, umur saya 68 tahun. Pertanyaannya saya tujukan kepada Profesor Dr. Haidir. Jadi tahun 2019 saya itu pernah menjalani operasi prostat di Rumah Sakit Minto Harjo. Hasil patologi setelah dioperasi, saya ini tumor jinak. Jadi saya waktu itu sudah merasa aman pada saat, tapi 12 bulan berikutnya saya merasakan ada lagi rasa susah untuk buang air ini, untuk susah pipis. Lalu saya periksa lagi di rumah sakit. Nah, saya hanya dilakukan tindakan dibusi sampai 3 kali. Setelah dilakukan tindakan itu tidak ada pengaruh apapun yang saya alami, tetap susah untuk pipis. Kemudian saya dirujuk ke Rumah Sakit Pak Mamati untuk dilakukan pemeriksaan fluorologi. Hasil dari pemeriksaan fluorologi diketahui ada penyumbatan pada saluran katanya, sehingga harus dikerok. Nah, waktu itu saya sudah dipersiapkan untuk dilakukan operasi. Setelah saya di ruang operasi, sudah siap untuk dioperasi, sudah di kemo, tapi dilakukan lagi katanya entah dengan alat apa untuk melakukan evaluasi. Ternyata tidak diketahui adanya penyumbatan, sehingga tidak dilakukan operasi. Hanya dikasih obat waktu itu sampai 1 bulan. Setelah saya konsumsi 1 bulan obat itu, tidak ada perubahan apapun yang saya alami gitu. Tetap aja semakin susah saya pipis. Kemudian saya jadi pindah rumah sakit. Saya pergi ke Rumah Sakit Mayapada, terus di sana dilakukan CT scan karena saya sudah semakin susah untuk pipis, bahkan pernah tersumbat. Diketahui bahwa ada pembesaran prostat sebesar 5,8 cm dan menurut dokternya harus dioperasi. Kemudian dilakukan operasi. Setelah dilakukan operasi, hasil dari diwakil patologi, hasilnya ternyata saya sudah menderita kanker prostat stadium 4. Begitu. Dan setelah itu baru dilakukan pengobatan. Nah, karena di Rumah Sakit Mayapada ini BPJS itu tidak diterima obatnya, sehingga saya sudah pindah ke Darmais. Sekarang saya berobatnya di Darmais. Gitu. Saya baru 1 kali di sana dikasih infus untuk penguatan tulang. Karena memang saya merasakan rasa sakit di tulang pinggul sampai kaki saya sebelah kanan. Nah, beberapa bulan ini di samping obat yang saya konsumsi dari dokter, itu saya juga minum herbal yang ekstrak daun sirsak dan buah manggis. Tadi itu kebetulan dari penanya sebelumnya sudah disinggung, dan ternyata itu boleh ya dokter ya, dengan jarak waktu 2 jam dari obat yang dikasih dokter dengan herbal ini. Nah, ini yang pertanyaan saya sekarang ini, apakah dari pengobatan yang saya lakukan ini kira-kira berapa lama saya ini bisa sembuh gitu. Usia saya 68 tahun, dokter. Dan atau apakah ada obat-obat lain yang perlu saya konsumsi? Baik, terima kasih Pak Hulman. Mungkin boleh silahkan Prof. Haidir, Prof, bila ingin menjawab. Ya, terima kasih Pak Hulman. Pertanyaannya intinya adalah mengenai kesembuhan ya.
Jadi kalau kita bicara, Bapak sendiri kan bilang Bapak kanker prostat stadium 4 ya sekarang ya berarti. Jadi pada dasarnya yang dicari bukan kesembuhan, tapi mengontrol kankernya supaya tidak progresif. Itu yang paling penting. Dan pengobatan yang diberikan biasanya terapi hormonal. Hormonal ini pertama, ini kedua, dan bisa saja ada kombinasi selain terapi hormonal ini kedua juga bisa juga dengan kemoterapi seperti yang saya katakan tadi, yang sesuai untuk pasien kanker prostat stadium 4 gitu. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana caranya kita bisa mengontrol kankernya supaya tidak progresif. Jadi kita tidak bicara soal sembuh atau cure gitu ya, tapi bagaimana mengontrol controlling the cancer sehingga dia tidak progresif dan Bapak bisa hidup dengan nyaman. Demikian Pak Hulman. Terima kasih. Ada lagi yang mau saya tanya, Pak. Saya sekarang ini tidak bisa menahan pipis. Jadi saya pakai pampers terus. Apakah nanti ini bisa jadi normal kembali? Mohon penjelasan, Dok. Tentunya perlu penyelidikan yang lebih lanjut untuk mengatakan jenis mengompol Bapak. Karena mengompol itu ada beberapa macam ya. Mungkin Bapak tipe yang mungkin apakah itu akibat operasi pertamanya dulu atau operasi yang keduanya, kita kan saya nggak begitu jelas tadi. Kenapa? Operasi kedua, Dok. Setelah operasi kedua, ya mungkin setelah operasi kedua uretranya itu tidak bisa bekerja dengan baik lagi sehingga sehingga tidak bisa mengontrol kencing. Tapi itu kan baru asumsi saja dan Bapak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tipe ngompolnya sehingga kita bisa menentukan pengobatan yang terbaik untuk masalah ngompolnya itu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Saya mungkin Pak Hulman. ingin menambahkan mengenai obat herbal ini, tapi tetap mesti hati-hati karena hati-hati dengan klaim bahwa ini cuman ekstrak apa karena kadang-kadang dari pengalaman yang terakhir, beberapa kasus terakhir itu bisa berisiko terjadinya komplikasi-komplikasi tambahan. Makanya saya bukan bilang mengizinkan, tapi ya karena ini sebagai salah satu usaha, asal yakin bahwa obat itu racikan tadi itu dari mana sumbernya. Atau kayak tadi malah digodok, nah itu mungkin lebih jelas karena dilihat cuman memang hati-hati sekali nanti kita harus pantau juga komplikasinya. Gitu. Karena ada beberapa pasien yang terakhir malah membuat komplikasi saat diberikan terapi kemoterapi misalnya, itu malah jadi timbul komplikasinya karena dia minum obat-obat herbal yang diklaim sepihak. Jadi ini jadi kalau kita sih sebenarnya sarannya lebih bagus ya makan buah atau sayur yang jelas ya, dibandingkan kalau dengan tadi ekstrak-ekstrak yang kita tidak ketahui isinya. Cuman kalau memang benar-benar ekstrak itu benar dari buahnya dan yakin, ya saya cuma anggap itu seperti makan buah lah atau makan sayur. Gitu. Itu Diandra. Ada izin BPOM-nya, Dok? Ya, cuman tetap mesti kita pantau ya Pak. Dalam artian selama pengobatan, selama minum ekstrak itu, karena hati-hati sekali, kita belum ada datanya kalau itu dikombinasikan seperti apa begitu. Baik, Dok. Baik, terima kasih Pak Hulman. Mohon maaf semua pesertanya kebetulan karena sudah pukul 12, kebetulan kita host boleh tanya nggak satu aja pertanyaan, host?
Ya, boleh Bu, sebentar aja ya, tapi maaf ya, mohon maaf. Siap. Ya, silakan. Singkat dan jelas. Silakan. Buat Dokter Agus, Dok, saya mau tanya aja terapi dan support apa buat pasien paliatif. Jadi kalau misalnya sakit biasanya itu diberikan injeksi atau obat ya penahan nyeri. Seumpama nih, Dok, saya tanya, kalau obat nyerinya sama injeksinya udah tidak mempan, jadi dia buat nahan nyeri sambil menunggu waktu gitu, apa ada terapi, Dok, atau support dari pihak rumah sakit ke pasiennya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang palliative care itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah pain, nyeri, kemudian nutrisi dan psikologi, gitu ya. Nah, memang pain ini, nyeri ini memang memang salah satu yang cukup sulit. Dan tapi ada gradasinya. Paling tidak di rumah sakit kami saat ini, baik di RSCM maupun di RSUI, saya rasa sudah ada tim manajemen nyeri, gitu ya. Jadi mereka yang akan memantau, karena itu tadi gradasinya banyak sekali, dari yang cuma minum obat, kemudian disuntik, kemudian ada suntikan lokal segala macam, itu ada tim manajemen nyerinya, dan itu ada seharusnya di rumah sakit, apalagi kalau rumah sakit yang menangani kanker biasanya tim itu ada. Nah, masalahnya karena obat-obat anti nyeri ini atau nyeri ini banyak berkaitan dengan obat-obat yang berlabel merah, artinya termasuk keras, terus kemudian hanya boleh diresepkan, memang harus benar sekali ke rumah sakit. Dan mungkin ada beberapa rumah sakit yang bisa memberikan layanan home care, gitu ya, home care, nanti dievaluasi, kemudian nanti berdiskusi lagi dengan dokter anti tim manajemen nyerinya, itu bisa dikerjakan seperti itu. Jadi supportnya biasa itu. Kalau psikologis dan nutrisi ini juga ada bagiannya sendiri, dan itu biasanya dalam follow up bersamaan dengan manajemen nyerinya juga akan dikerjakan seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Rizal atas penjelasannya. Karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya mohon maaf kepada semua peserta. Di sini sampai jam segini sudah ada 123 peserta yang masih mengikuti acaranya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Rizal, Prof. Haidir yang sudah meluangkan waktunya menjelaskan dan memberikan banyak materi yang hari ini bisa berikutnya digunakan oleh peserta di sini, gitu ya. Saya ingatkan kembali untuk rangkaian acara kita, selain hari ini, nanti minggu depan ada kegiatan yang lebih membahas mengenai diet pada kanker prostat, dan itu bisa ditanyakan, kita kupas tuntas bersama. Lalu minggu depannya lagi ada sesi mengenai olahraga dan rehabilitasi, terutama pada pasien-pasien dengan kanker prostat. Selain itu, pada minggu depan dan minggu keempat, kita juga akan ada IG Live, ya. Nanti semua informasinya ini bisa diakses atau dilihat dari website atau link yang sebelumnya Ibu atau Bapak gunakan untuk pendaftaran. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih kembali kepada para narasumber dan juga peserta yang hadir saat ini. Nanti setelah ini saya akan kembalikan acaranya kepada MC yang akan membagikan goodie bag. Jadi jangan sampai off kamera dulu aja, jangan sampai leave dulu. Nanti akan diumumkan oleh MC. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Diandra. Terima kasih sudah berkenan menjadi moderator dan memandu acara Prostate Cancer Awareness Month. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para pembicara, moderator, dan juga peserta yang luar biasa telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini. Sekali lagi, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor kegiatan pada hari ini, yaitu PT Astellas, yang berperan dalam mensukseskan kegiatan pada hari ini. Baik, selanjutnya kami akan mengumumkan untuk webinar awam berikutnya
pada tanggal 15 September 2021, yaitu mengenai peranan diet pada kanker prostat. Baik, untuk week kedua, yaitu peranan diet pada pasien kanker prostat dengan pembicara-pembicara pada bidangnya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, saatnya kami mengumumkan pemenang door prize. Silahkan, panitia. Baik, untuk pemenang door prize pada week pertama kali ini, yaitu ada Dr. Megawati Wijaya, Ibu Kevin, dan Pak Jok Victor. Untuk pemenang nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia setelah acara ini selesai. Selanjutnya, mengenai untuk pendaftar, kita akan mendapatkan voucher diskon pemeriksaan dari Prodia yang akan kita kirimkan langsung melalui email. Untuk voucher ini, baik, berikut vouchernya. Jadi kita akan mendapatkan keringanan biaya 20% dengan syarat dan ketentuan berlaku. Setiap peserta akan mendapatkan voucher tersebut melalui email, dan voucher ini hanya bisa digunakan untuk satu orang pengguna. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, ada baiknya kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk peserta dan seluruh pembicara, moderator, serta panitia, untuk dapat menyalakan videonya terlebih dahulu. Terima kasih, silakan panitia. Baik, untuk peserta, mohon untuk menyalakan videonya. Tiga, dua, satu. Oke. Untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Baik. Untuk slide yang ketiga. 3, 2, 1. Untuk slide yang keempat. 3, 2, 1. Untuk slide yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada peserta, panitia, dan juga moderator dan pembicara untuk menyalakan videonya untuk sesi foto kali ini. Tibalah kita di penghujung acara dari webinar awam minggu pertama. Dengan demikian, atas nama seluruh panitia, saya Bayu Hernawan memohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan pada kami. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di sesi selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.